Jemaah rahimakumullah. Ada anak yatim yang kaya. Ya. Paman yang lihat, oh nih, saudaranya meninggal, ninggalkan anak dan dia punya uang banyak. Punya anak laki, habis pamannya nggak dapat warisan. Maka dia pura-pura ngurusin hartanya anak yatim keponakannya. Padahal niatnya makan harta anak yatim. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, yang mereka makan sejatinya adalah api dan kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka. Berkaitan dengan anak yatim. Orang tuh kalau berbuat baik kepada orang yang punya keluarga kaya, yang mungkin punya keluarga pejabat, jadi dia masih ada harapan dapat balasan dari orang tuanya, dari kerabatnya, dari keluarganya. Tapi ini orang yatim, anak yatim, nggak punya siapa-siapa, kita bantuin dia. Kita tidak mungkin berbuat baik kepada dia dengan izin Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau kita berharap keikhlasan. Anak yatim ini makhluk yang lemah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang ngurusin anak yatim, yang peduli sama anak yatim, yang bukan hanya ngasih makan, tapi memperhatikan mereka. Sandang, pangan, papan, pendidikan. Itu bersama Nabi SAW pada hari kiamat seperti ini nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Betapa besarnya, betapa agungnya pahala yang Allah berikan. Dan ketika kita membahas suratul Duha, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim? Lalu Allah yang menjadikan untukmu tempat. Subhanallah jemaah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga ketika menyuruh kita peduli sama anak yatim, ada sahabat yang mengadukan kerasnya hati mereka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, imsah ra'sal yatim. Engkau usapin tuh kepalanya anak yatim. Pedulilah sama mereka. Jemaah rahimakumullah. Ada anak yatim yang kaya. Ya. Paman yang lihat, oh nih, saudaranya meninggal, ninggalkan anak dan dia punya uang banyak. Punya anak laki, habis pamannya nggak dapat warisan. Maka dia pura-pura ngurusin hartanya anak yatim keponakannya. Padahal niatnya makan harta anak yatim. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, yang mereka makan sejatinya adalah api dan kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka. Berkaitan dengan anak yatim, orang tuh kalau berbuat baik kepada orang yang punya keluarga kaya, yang mungkin punya keluarga pejabat, jadi dia masih ada harapan dapat balasan dari orang tuanya, dari kerabatnya, dari keluarganya. Tapi ini orang yatim, anak yatim, nggak punya siapa-siapa, kita bantuin dia. Kita tidak mungkin berbuat baik kepada dia dengan izin Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau kita berharap keikhlasan. Anak yatim ini makhluk yang lemah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang ngurusin anak yatim,
yang peduli sama anak yatim, yang bukan hanya ngasih makan, tapi memperhatikan mereka. Sandang, pangan, papan, pendidikan. Itu bersama Nabi SAW pada hari kiamat seperti ini nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Betapa besarnya, betapa agungnya pahala yang Allah berikan. Dan ketika kita membahas suratul Duha, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim? Lalu Allah yang menjadikan untukmu tempat. Subhanallah jemaah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga ketika menyuruh kita peduli sama anak yatim. Ada sahabat yang mengadukan kerasnya hati mereka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, imsah ra'sal yatim. Engkau usapin tuh kepalanya anak yatim. Pedulilah sama mereka.